2 menit 38 detik dari total 48 menit jalannya pertandingan. Itulah waktu yang dibutuhkan Indiana Pacers untuk merebut game 1 di Oklahoma City. But it's the MVP you're up against. SGA and the OKC Thunder took over game 2. This is Box Out. What up? You are now watching the most valuable podcast in Indonesia, Box Out Indonesia. I'm your host, Mutia Wiro Sastro, bersama dengan dua partner gue yang sudah menemani gue di episode sebelumnya. Ada Iril Darmawan dan Faiz. What's up guys? What up? Kabar baik. Kabar baik semuanya. Iril senyum sumringah abis nobar ya, game 2 Ril. Lumayan lah, bisa senyum dikit lah, bisa napas dikit. Nafas dikit. Game 2 kemenangannya juga aman dan nyaman untuk OKC Thunder. Tapi karena kita rekap 2 game yang udah berjalan di NBA Finals, so let's get back to game 1 dulu ya kan. What works so well untuk Indiana Pacers di game pertama dan apa yang terjadi oleh OKC di game pertama ya kan. Karena semua pasti setuju, this is not the OKC we're expecting in game 1, even though seorang Shai Gilgeous-Alexander ya baru dengan rekor barunya yang sudah melampaui Allen Iverson. Iril pasti bangga banget, cuma pasti lo punya note-note tersendiri di game pertama. Let's talk about it. Di game pertama, gue mungkin memulai dengan beberapa recap stats yang mencolok ya, Real dan Is ya. Pacers 24 turnover yang somehow mereka bisa keeping the margin tight gitu ya sampai ke quarter 4. That's something yang juga jadi pertanyaan untuk di tim sebelah. Oke sih, kenapa nggak bisa mengkonversi atau mengkapitalisasi dari si turnover sloppy-nya Pacers. 3-point percentage Pacers 46.2% versus OKC 36.7%. Pacers 10 from 16 from corner threes and bench points. Pacers juga mendominasi non-Tyrese Haliburton minutes. And well, OKC dengan catatan-catatannya. Well, itu menjadi start line permulaan gitu ya untuk kita bahas game 1 review. Let's talk about it. Real, game 1 apa yang terjadi dengan OKC Thunder? Jadi dengan OKC Thunder, they choke man. They choke. Gue cuma mau bilang mereka unggul 47 menit 59 detik most of the game gitu ya. Pacers cuma butuh 1 menit terakhir buat mengambil keunggulan, dan itu satu-satunya lead di game 1. Mereka ada game tight itu sekitar di awal quarter 1, tapi most of the game OKC unggul. Tapi gue kalau jadi Pacers, gue melihat bahwa kenapa mereka masih terus bisa nge-push dan ngejar, karena mereka tahu akurasi nembaknya mereka tuh jauh lebih bagus dibandingkan dengan OKC di game 1. Gue melihat setiap kali OKC unggul 11, 13, 9, gue selalu melihat box score, gue lihat bahwa OKC ini nembaknya jelek sekali gitu loh. Satu-satunya hal yang bisa nyelamatin mereka itu cuma defense. Jadi di game 1 defense-nya itu benar-benar jalan all out, terutama di first half. Gue belum pernah melihat OKC main seniat itu defense-nya. Defense-nya selalu bagus di playoffs ya dan di regular season, tapi di game 1 kemarin menurut gue itu pemainnya defense-nya super aktif dan very very reactive, very very disruptive. Sampai gue bikin post di IG, OKC ini kalau di Paris nih jadi maling nih, kaya mereka jadi maling, benar-benar bakat copet semua gitu. Gue rasa banyak sekali yang appreciate dengan defense OKC, tapi mereka mungkin tidak melihat bahwa OKC itu nembaknya jelek sekali di game 1. Jadi itu memberikan hope buat Indiana Pacers, itu memberikan hope buat Rick Carlisle pastinya, walaupun mereka lagi down double digits, tapi mereka tahu kita sikat, kita make scoring run, kita bisa get back in the game, kita bahkan bisa menang. Itu hope yang dikasih sama OKC karena mereka nggak bisa close the game kemarin. Begitu dikasih scoring run sama Indiana Pacers, mereka udah stuck, nggak bisa nyetak poin sama sekali. Dan kalau buat Pacers, pemain-pemain kayak Obi Toppin, he was big in game 1. 3-pointnya benar-benar 5 kali 3-point kalau nggak salah di game 1. Starting five-nya semua tetap merata. Nembhard was clutch, Miles Turner was clutch, ditutup sama Hali pastinya kita tahu.
Tapi Indiana Pacers melakukan apa ya? Melakukan typical Indiana Pacers performance sebenarnya. Mereka coming back from behind, di belakang mereka tiba-tiba nyala wangi semua gitu. Ini bukan pertama kali ya kita ngeliat Indiana Pacers melakukan itu. Biasa-biasa aja 3 quarter 4 tiba-tiba wangi semua. Nah itu terjadi di game 1 gitu. Dan beberapa key statistics ini nanti bisa kita bahas juga di game kedua karena di game pertama rebounds-nya banyak sekali untuk Indiana Pacers. Oke sih getting out rebounded itu 56 lawan 39 kalau nggak salah. Jadi walaupun turnovers-nya untuk Pacers itu tinggi sekali tapi mereka tetap bisa mencetak poin seperti mereka tetap bisa beroperasi dengan normal sebenarnya sih Mut. Itu kalau dari game 1 ya. Di episode sebelumnya kita bahas, Irel sempat bahas trio defensive monster dari OKC. Pacers keluar dari defensive traps itu dari berbagai cara. Your talking points for this? Iya, sebenarnya trio defensive monster itu sangat berjalan di first half dan apalagi Pacers juga lumayan grogi kan. Jadi banyak clumsy passes yang dipakai akhirnya menghasilkan turnover. Tapi ketika second half itu mulai berubah, ketika mereka mulai dapat grip, mereka balik ke playbook atau ke prinsip permainan offense Pacers untuk lawan OKC kali ini. Mereka menghindari trio defensive monster itu, mereka attacking Shea dan Hartenstein. Bukan berarti mereka defensive liability, tapi mereka dibikin dalam situasi yang mereka tidak terbiasa atau tidak nyaman. Contohnya misalkan beberapa kali Hartenstein dibikin mismatch, jadi dia mesti cover area yang lebih luas di dalam corner, itu menggunakan screen dan cut yang timely cut dari Pacers, itu akhirnya dapat tuh di quarter 2 kalau nggak salah Ben Shepherd untuk open 3 points. Terus juga kayak misalkan Shea itu biasanya kan Shea lebih diumpetin di weak side untuk lebih menghemat tenaga dia kan. Nah, di sini Pacers terutama di quarter 4 apalagi ada big shot ya dari Andrew Nembhard, itu benar-benar Shea dipaksa untuk menjadi on ball defender dan memaksa Shea untuk ya udah lu mesti main di dua sisi permainan gitu. Nggak bisa cuma oh ya udah gue cuma jadi defender yang untuk cutting lane doang gitu. Ada juga kalaupun mereka melawan defensive trionya OKC, contohnya Cason Wallace atau Caruso Dort gitu, biasanya Pacers melakukan mismatch di Pascal Siakam. Ketika Pascal Siakam posting up, contohnya di awal quarter 1 dia posting up lawan Cason Wallace. Itu ketika si Turner ditarik keluar di perimeter, dia oper ke dalam Siakam one on one gitu di apa namanya di weak side. Itu sih yang dilakukan sama Pacers dan mereka juga memang menurut gue ini game yang anomali dan memang Pacers kalau mau menang harus kayak gini gitu. Jadi ini kan sebenarnya series yang OKC sangat diunggulkan. Menurut gue 60-40 buat OKC dan semua harus berjalan sangat baik untuk Pacers supaya Pacers menang. Walaupun first half nggak kejadian, tapi di second half atau ya secara shooting mereka berhasil membuat ini jadi made game buat Pacers gitu. Karena kita lihat tadi yang kayak lo bilang 3 point itu sangat tinggi sekali 46%, sementara memang OKC Thunder itu di playoff ini memang salah satu tim yang terendah di 3 point shooting gitu. Jadi once mereka bisa oh ya udah 3 point wangi terus ya OKC cuma nambah 2 poin gitu. Sementara Pacers bisa 3 point itu 3 kali shot itu udah bisa ngejar dari 5 kali scoringnya OKC. Jadi itu memang jadi poin plus di Pacers di game pertama kemarin gitu sih. Gue mau nambahin mungkin yang juga jadi salah satu unsung hero-nya ini adalah bagaimana permainannya Miles Turner ini two-way impact-nya kerasa banget di game pertama. Dia finish dengan 15 poin, 9 rebound, 3 block.
ada key threes yang dia lakukan juga, 2 key 3-pointers di kuarter 4 yang juga kita bisa katakan perlahan bisa jadi momentum swing, dan dia juga memperkuat interior defense-nya late in the run gitu ya. He gave them spacing, rim protection, tapi juga membuat salah satu favorit matchup dia adalah gimana caranya membuat permainannya Chet Holmgren itu di malam itu jadi susah gitu ya. Dan ini yang kita lihat bagaimana dia memanfaatkan pick and pop actions and pertarungan di bawah ring gitu ya untuk dia dan juga Chet Holmgren. So selain itu juga tadi Iril juga mention bench contribution Iril ya. Seorang TJ McConnell, kemudian Obi Toppin juga 17 poin ya, 17 poin, 5 rebound, 2 assist. Jadi ini kita juga bisa katakan salah satu yang jadi bahan pertimbangan di sini adalah bagaimana you also want the non Haliburton minutes gitu. Apakah akan jadi konsisten atau enggak? Yes, of course, Rero. Gue tambahin dikit. Kemarin di episode yang sebelumnya kita take, gue udah bilang bahwa OKC nggak akan bisa functioning secara maksimal kalau salah satu dari big three-nya itu mereka bisa limit productionnya. Let's not worry about Shea. Shea bakal score 30 points any given nights. Tapi bagaimana Indiana Pacers bisa melimit production dari J-Dub atau Chet salah satunya. J-Dub di game 1 17 poin, average aja, biasa aja, nggak nothing special. Tapi Chet, mereka bisa melimit Chet to under 10 points ya, cuma 9 points ya, dan itu menjadi faktor penting bagaimana ketika salah satu dari big three ini benar-benar bisa dilimitasi produktivitasnya. Oke sih sebenarnya very very vulnerable, rapuh banget as a team ketika 3 itu salah satunya udah bisa di slow down, lalu yang lain tidak ada yang bisa kontribusi apalagi off the bench. Menurut gua Indiana always have a shot buat menang itu. Alright. Itu game 1. Kemudian game kedua jelas tim sekaliber OKC. Banyak yang bilang juga game pertama ini it's just a young team situation ya, yang agak kelabakan di akhir-akhir gitu ya, late minutes and Pacers can get the win with late minute performance. Tapi di game 2 of course OKC ya with Shea juga nggak mungkin akan mendapatkan atau jatuh di kesalahan yang sama katanya gitu ya. Nah game kedua pun juga mereka unggul dengan nyaman sampai akhir juga bangkit di totalan di game pertama, yang juga salah satu yang stood out yang nanti mungkin Iril akan bahas lebih lanjut, yang mungkin menurut gue ini salah satu stats favorit gue is the assist. I think we could all agree bahwa dengan perolehan assist terbaik yang dimiliki oleh Shea di antara teman-temannya di game ke-1 itu juga jadi salah satu faktor terpenting di game kedua. We all know Shea gitu. Lo sempat bahas Real di podcast kita yang sebelumnya. Shea can get any number at any given night gitu kan ya. Yang dia mau dia pasti dapat. But to facilitate his teammates, itu yang jadi akhirnya motor serangan dari OKC. Assist by the way hampir 2 kali lipat rataannya dibandingkan game pertama, 25 assist versus 13 turnover untuk OKC collectively. They attack fast, agresif di pen area, dan rajin juga masuk ke garis free throw. Let's talk about it. Real, what's so good about OKC di game kedua menurut lo? Gue nyambung dari tadi lo bahas soal assist ya. OKC itu di game 1 itu total assistnya cuma 13 assist the whole game. Itu adalah raihan assist tersedikit, apa bahasa Indonesianya, terendah. Itu raihan assist terendah buat OKC sepanjang playoff, 13 assist. Jadi banyak sekali one on one individual action, passing lane semua bisa ditutup sama pemain-pemain Pacers di game 1. Di game kedua halftime aja OKC sudah 14 assist selama halftime. Jadi total mereka 25 assist. Dan tadi gue bilang kemarin gue take episode juga di YouTube, gue bilang bahwa what's so impressive about Shea itu bukan 34 pointsnya. 34 pointsnya it's nothing for Shea. Dia 4 steals, 1 block. Jadi total defensive statsnya ada 5 defensive stats. Itu
impresif, tapi yang paling impresif adalah 8 assist-nya. Karena dengan dia bisa menciptakan 8 assist, dia menurunkan jumlah shot attempt-nya dia. Di game 1, dia butuh 30 shot attempt. 30 shot attempt untuk bisa mencetak 38 points. Di game kemarin, dia mencetak 34 points dan hanya butuh 21 shot attempt. Jadi shot attempt-nya lebih sedikit, dia swapin teman-temannya, dia jadi distributor, jadi playmaker, dan akhirnya teman-temannya dapat ritme semuanya. Dari sejak awal sampai dengan selesai, dia tahu lah, dia decision makingnya jauh lebih bagus di game kedua. Dia tahu kapan harus take over, dia tahu kapan harus swapin teman-temannya. Jadi menurut gue banyak sekali perubahan di game kedua dari OKC, bukan soal lineup dan starting lineup ya. Starting lineupnya tetap dieksperimen seperti yang dilakukan seperti game pertama. Cason Wallace masuk sebagai starting five, Isaiah Hartenstein coming off the bench. Tapi mungkin sedikit minor adjustment on the fly yang dilakukan sama Mark Daigneault itu memainkan double bigs ya kemarin. Ada Hartenstein, ada Chet Holmgren. Itu tidak terjadi di game 1. Jadi kemarin mereka ada adjustment yang dilakukan according to matchup situation kemarin di lapangan. Dan itu efektif. Rebound, tadi kita bahas game 1, rebound kalah jauh. Game kedua menang rebound. Bench production, bagus banget. Ketika Alex Caruso ditambah dengan Aaron Wiggins bisa cetak poin lebih banyak dibandingkan Pascal Siakam plus Hali, oke sih udah layak menang di game kedua gitu loh. Apalagi ya, ya Hali sih menurut gua Hali telat panas. Dia hanya bisa cetak 5 points sampai dengan 3 quarter, walaupun dia finish dengan 17 poin. Tapi di 3 quarter pertama itu ketika Hali hanya bisa cetak 5 points, asisnya juga rendah. Menurut gue itu ngaruh sih mood ke semua pemain-pemain Indiana yang lain ya. Ketika pemain terbaik lo nggak maksimal, pasif dan nggak bisa ngasih energi lebih. Kita lihat kemarin ada satu momen yang gue nggak lupa, Hali mau coba attack, langsung di strip sama Shai bolanya dan dia juga kebingungan gitu. Jadi kayak mau ngapa-ngapain dia bingung, dia udah ragu akhirnya. Ya itu pasifnya dia di 3 quarter awal. Gue udah lama nggak melihat Hali dikritik ya sepanjang playoffs ini ya. Kayaknya di series lawan Knicks, kayaknya gue nggak melihat dia dikritik sama sekali. Nggak ada game jelek ya. Mungkin ada satu game yang dia single digit poinnya 8 poin kalau nggak salah. Tapi itu nggak dikritik. Tapi kemarin di game kedua itu akhirnya Hali harus dikritik. Karena it's not a regular season game. It's not a playoff, any playoff game. It's the NBA Finals gitu. Lo nggak bisa punya sense of urgency kayak game kedua kemarin di mana 3 quarter awal lo begitu pasif dan kelihatan bukan nggak niat main ya, tapi nggak layaknya seorang pemain terbaik di tim lo gitu loh. Itu yang gue rasa kemarin Hali menerima kritik banyak sekali dari semua analis dan juga fans NBA pastinya, fans Pacers khususnya. Dan gue expect dia bakal respon dan bounce back di game ketiga sih harusnya. Playing at home, gue rasa it's Hali's turn harusnya game ketiga. Lo mau nambahin? Mau nambahin. Jadi sebenarnya gue ngelihat game kedua ini serba kebalikan dari game pertama. Contoh misalkan di game pertama tadi kayak Koril bahas, Thunder itu lead whole pertandingan sampai 0,3 detik terakhir. Sementara Pacers itu sempat keep up bahkan leading di quarter 1, tapi abis itu nggak pernah unggul lagi. Menurut gue key pointnya, dan ini termasuk mempengaruhi ke performanya Hali di sisa pertandingan, menurut gue kritik ke Rick Carlisle, dan gue rasa dia tahu itu juga, dia tuh taruh Hali di bench terlalu lama menurut gue. Karena petakannya Pacers itu dimulai dari ketika Haliburton diganti, dia tuh masih tadi 20-18, terus kalau nggak salah Thunder 3 point jadi 20-21, Haliburton ditarik. Abis itu dari sekitar 1,5 menit sampai menurut gue terlalu lama, sekitar 5 menitan Hali di bench. Dia baru masuk lagi ketika quarter 2 tinggal 7 menit, itu udah ketinggalan 12 poin. Itu udah terlalu jauh. Dan ketika itu juga offense-nya
Pacers tuh juga nggak jalan gitu. Dimana ketika Hali ditarik itu ada Pascal Siakam di lapangan, tapi malah offense-nya itu nggak ngalir ke Siakam, tapi malah McConnell atau Thomas Bryant malah dia eksekusi sendiri gitu. Padahal sebenarnya ketika di lapangan itu beberapa kali Pascal Siakam dapat match up bisa lawan Shea, bisa lawan Isaiah Joe. Itu sesuatu yang harusnya dieksploitasi sama Pacers gitu. Padahal sebenarnya dia di awal quarter 1 play-nya mereka tetap sama nih, coba attack Shea dan Harty, dan beberapa kali di quarter 1 tuh dapat banget. Cuma setelah itu mulai hilang, itu ritmenya Pacers sudah mulai rusak tuh. Kayak misalkan Pascal Siakam, kenapa game kemarin jelek banget? Karena dia mendapatkan bola di tempat yang menurut gue nggak seharusnya. Dia dipaksa jadi shot creator, selalu nerima bola di perimeter untuk masuk ke dalam, dimana ketika Pascal Siakam masuk, yang lo lawan adalah Lu Dort, Caruso. Ketika dia dribble, bola langsung hilang tuh. Sementara kalau dilakukan di game 1 adalah Pascal Siakam lebih banyak dapat bola tuh di inside area, di post, ketika post up lah atau di low post itu dia bisa hurting Thunder di situ gitu. Ketika lo dapat bola di perimeter, bolanya hilang ketemu Caruso, Dort, Cason Wallace gitu. Begitu juga ketika di game kedua ini shootingnya Pacers tuh sangat jauh gitu. Mungkin standar NBA 35%, tapi ini buat standar Pacers ini di bawahnya standar Pacers gitu. Dan corner threes mereka juga nggak jalan. Ini menurut gua apresiasi buat Thunder juga. Ketika mereka close out itu mereka lebih effort gitu kok. Ketika dia ngejar ke corner, benar-benar ngejar tuh. Si Cason Wallace dapat tuh blok ke Aaron Nesmith. Jadi memang defense-nya Thunder step up. Jadi memang secara offense juga Pacers juga kehilangan ritme gitu sih. Kalau yang tadi lo sebutkan ya Is, ya, ini kalau kita bicara gaya permainan, kayaknya menurut gue salah satu yang juga stood out secara general dibandingkan dengan game pertama adalah we talk about this juga Real dan Is, bagaimana salah satu keunggulannya Indiana Pacers itu adalah bagaimana unpredictable-nya mereka dibales di game kedua. How OKC is also unpredictable. Dari stat line aja 5 pemain bench dari OKC cetak 15 plus poin ya pertama kali dilakukan. Terakhir kali dilakukan itu di 2019 Toronto Raptors di NBA Finals gitu kan ya. So mereka melawan unpredictability dengan unpredictability. Caruso 20 poin, Aaron Wiggins 18 poin gitu ya. Dan akhirnya emang yang kita lihat bukan cuma dari stat line, terbukti juga di lapangan. Salah satunya yang juga di highlight lagi menurut gue adalah bagaimana seorang SGA ini bukan cuma skornya aja, but game 2 he really look like he made better reads gitu ya. Setelah sebelumnya di game pertama masih maksa-maksa nembak, cukup desperate ya, apalagi di akhir-akhir kuarter keempat. You can see di game kedua itu dia bisa membaca defense-nya Pacers lebih baik. Ketika defense-nya menyempit ke dia, akhirnya dia bisa open ke corner gitu ya, oper ke corner, making better reads. Siapapun yang dia lihat dia bisa kick out. Menurut gue itu yang membantu karena akhirnya load-nya nggak cuma di dia doang, dan dia akhirnya pun juga naturally bisa emerge ya, making better reads, facilitate for his teammates. Dari lo sendiri Real, dengan di game kedua ini lo bisa melihat ada komparasi nggak sih antara perannya Shea sendiri secara personal? Lo bisa memilih nggak dia itu better jadi emang individual matchup gitu sama siapapun yang dia ketemuin gitu ya di lapangan, either Nesmith, Nembhard, Hali, atau secara game 1 dan game 2 ini ternyata dia facilitate malah jadi lebih oke loh OKC, dan terbukti akhirnya menang jauh gitu. Atau lo merasa ya emang harus balance aja antar kedua ini? Menurut gue gini, Mut, di level pemain seperti Shea ya, sekali Shea, ketika lu dijaga one on one, coba perhatiin siapa yang disuruh jaga Shea di game kedua kemarin deh. Semua pretty much, lu mau name it, mau dari Nesmith sudah pasti. They're throwing bodies ya. Primary assignmentnya Shea adalah Nesmith. Lu mau sebut Nembhard, Hali, Ben Shepherd, Benedict Mathurin, dijaga berapa kali Benedict Mathurin kena sama Shea one on one gitu ya. Anytime dia dikasih
one-on-one defense, tidak ada yang double team, dia basically he cook everyone. Dia mau skor berapapun dia mau bisa. Tapi ketika Shea di quick double team, gue suka dengan reaksi dari tiga pemain lainnya OKC gitu ya. The spacing, bagaimana mereka melihat defense-nya semua ngarah ke mukanya Shea, ngelihat fokus ke Shea, mereka spacingnya ke arah lain. Tinggal di swing-swing aja bolanya sebenarnya. Kemarin terjadi banyak sekali possession yang seperti itu di mana Shea pintar sekali membaca defender yang mau ngapain, dan teammate-nya Shea juga tahu mereka harus ada di spot yang mana gitu. Jadi kalau buat Shea, gue suka dengan kata-kata ini. Gue hanya pengen bilang bahwa Shea harus bisa menemukan sweet spotnya dia. Kalau Shea sudah bermain di sweet spotnya dia, itu OKC is almost impossible to beat ya menurut gue ya. Sweet spot dalam artian gini, ketika Shea tahu bahwa oke, gue ngepoint ya. Nah, abis ini gue passing ya. Ketika dia udah nemuin sweet spotnya itu dan teman-temannya semua udah in sync, udah satu frekuensi sama dia, menurut gue OKC is very very tough to beat, Mut. Itu aja sih. Lo juga kalau kita bicara soal antara kedua tim ini ya, OKC juga bikin adjustment kecil yang bikin Shea itu semakin sulit dihentikan. Tentang screen, let's talk about it. Point lo is tentang bagaimana adjustmentnya OKC ini untuk cater seorang Shea. What do you think? Jadi gue ada nemu stats menarik di 2 game di final ini, terutama di game 2 itu rataan terjauh si Thunder melakukan screen. Jadi biasa screen itu kan ketika lo di garis 3 point gitu, itu lo lakukan screen, habis itu pemain masukkan. Tapi semakin jauh, semakin dekat ke tengah lapangan screen lo itulah yang dilakukan Thunder, dan itu semakin membuka ruang untuk Shea melakukan drive, dan semakin jauh jarak yang harus di cover oleh primary defendernya Shea, which is Nembhard sama Nesmith gitu. Jadi semakin tinggi titik pertama lo melakukan screen, itu akan semakin sulit untuk dihentikan, dan itu membuka open lane untuk Shea, dan dia juga jadi punya lebih banyak waktu nih untuk gue mendingan gue scoring atau gue open ke corner ya. Dan sebenarnya Pacers itu defense-nya ketika melawan screen pick and roll action ke Shea, dia itu melakukan pill switch. Nah, jadi maksudnya pill switch di sini adalah misalkan nih Nembhard jaga Shea, habis itu di screen Nembhard itu nggak langsung balik ke Shea, tapi the next defender, misalkan Nesmith yang lagi jaga pemain lain, misalkan lagi jaga J-Dub gitu, dia yang cover ke Shea, nanti Nembhard itu yang gantian jaga ke J-Dub gitu. Dan ketika lane yang lo buka semakin jauh karena ada screen yang semakin tinggi itu pill switch-nya semakin nggak kekejar. Itulah salah satu alasan juga kenapa Shea ACC jauh lebih tinggi, karena ketika dia masuk ke dalam, misalkan Nesmith nutup cover gitu, ketika dia passing ke second man atau third man di corner itu nggak kekejar untuk defendernya Pacers untuk mengcover gitu sih. Itu satu small point, tapi menurut gue membuka banyak pilihan untuk Shea ketika dia ngambil gitu, dan menurut gue Shea juga udah naik level gitu dari pemain yang selalu bisa. Jadi gini, gue mengkategorikan ada 2 pemain nih. Ada pemain kayak misalkan let's say DeMar DeRozan gitu, gue selalu bisa mencapai titik yang gue mau untuk menembak gitu. Tapi ada lagi pemain kayak misalkan pemain favorit gue Luka Doncic gitu, gue kalau Luka Doncic itu selalu bisa memberikan, atau ya udah defender beli apa gue beli deh gitu. Defender ngasih gue apa, open man di corner, gue beli, gue kasih ke situ. Jadi, dan itu juga udah dilakukan Shea di musim ini, dia improve banget di poin itu. Jadi dia nggak cuma bisa get to his own spot, tapi dia juga bisa melukai, menghabisi defense dengan apa yang mereka kasih ke Shea gitu sih. Read what the defense gave me gitu ya, kalau kita bisa bilang ya, Luka atau pemain-pemain lain. Real atau SD, J-Dub and Chet as a second and third option gitu ya, perform juga ya. J-Dub 19 poin, Chet juga 15 poin, dan Chet pun juga kita lihat bisa keep up ketika harus switch dan defense dengan smaller man.
What do you think, Real, so far penampilannya Chet ini? Karena game one it's a bit quiet for him. Menurut lo gimana? Chad bilang dia nggak bisa tidur ya semalaman ya ngelihat performance dia di game one. Gue kalau jadi dia juga gue pasti kecewa. Tapi gue ngerti karena tadi Mutia juga sempat mention their young teams game one playing at home itu bisa jadi pressure yang lebih justru malah jadi pressure buat pemain-pemain OKC. Apalagi pemain kayak Chad atau J-Dub juga sama. Tapi di game kedua gue walaupun dia hanya finish dengan 15 poin ya. 15 poin tapi Yep. dia set the tone di awal menurut gue. Dia set the tone, dia ngasih threat buat Indiana Pacers, mengancam Indiana Pacers untuk lebih menjaga dan nggak cuma fokus ke Shea dan dalam artian dia menjadi threat juga di lapangan gitu. Kalau di passing ke Chat dan dia nembak gak ada yang masuk, Indiana ya udah ngapain gue jaga dia, biar tembak aja udah. Tapi ketika poin-poin awal dari Chat berapa kali dia 3 point di quarter 1 itu masuk, and then Indiana harus siap dengan skenario yang lain gitu. Chatnya nyala nih gimana nih gitu. Jadi gue sih lebih prefer gitu ya. Dia skor 9 poin misalnya di quarter 1, sisanya ya itu aja apa biasa-biasa aja nggak apa-apa. Yang penting dia udah set the tone dari awal gitu dan ngasih ancaman ke Indiana Pacers. Itu sih kalau J-Dub sih menurut gue aman mood. Dia selalu bisa, he is very reliable sih sebenarnya. He'll get 20 plus points in the next few games pastinya, tapi overall di 2 game pertama gua rasa aman ya. Cuma ini basically NBA Finals, groginya sih pasti masih ada lah ya. The game is slowing down, the risk is higher. Dia tahu every possession is very very important. Akhirnya mungkin membuat pemain-pemain ini jadi makin mikir ya, nggak lepas mainnya. Tapi dibanding game 1 ke game 2 itu oke sih, game 2 mainnya lepas dan lebih loose kayaknya. Mereka lebih lebih nyaman mainnya, dan itu kerasa banget, nggak cuma di Shea, tapi di J-Dub kerasa, di Chat juga kerasa, kayaknya semua lebih loose aja mainnya gitu. Dan OKC pun kalau kita bicara Raihan ya di musim ini, OKC itu catatan musim ini, dan gue tahu lu pasti juga tahu Real 17 kedua ya, untuk kalah back to back. Jadi dia cuma pernah kalah back to back 2 kali aja di musim ini. Jadi game 3 harusnya makin seru ya. We're back to Indianapolis. Di game ketiga harusnya Kamis waktu Indonesia Barat, bener ya Real ya? Ya. Game 3, quick predictions guys. Balik ke Indiana nih, bagaimana akan berjalannya? Is maybe you have something to add as to Rick Carlisle dengan pengalamannya ya, dengan experience yang nggak mungkin jatuh di trap yang sama. What do you think game 3 is gonna go for Indiana? Ada yang menarik di game 2 yang sempat Koril bilang di pot sebelumnya, yaitu mereka menggunakan zone defense. Tapi itu memang frekuensinya masih agak sedikit. Gue expect itu akan ditambah sama Rick Carlisle gitu, karena udah mulai nggak berguna, udah mulai nggak kepake nih peel switchnya dari Pacers gitu. Jadi mereka mulai memakai zone defense, memaksa Thunder untuk ya udah lebih nembak dari luar aja, which sebenarnya di playoff Thunder 3 pointnya juga nggak oke gitu. Tapi sebenarnya ada fakta unik juga di playoff itu. Indiana selalu kalah di game 3. Jadi masa? Iya. Selalu kalah. Jadi dia ketika lawan Bucks, lawan Cavs, lawan Knicks itu dia kalahnya di game 3. Jadi gua pengen Pacers step up, tapi kayaknya akan kalah lagi sih ini di game 3. Karena sih gitu ya, Real ya. Berarti tos dulu kita. Real, gimana nih Real? Game 3, pede nggak di Indiana? Gue mungkin nggak berbicara soal OKC ya. OKC kalau mainnya kayak game kedua kemarin, menurut gue again they're almost impossible to beat ya. Ketika Shea sudah menemukan sweet spotnya sebagai go-to guy, sebagai facilitator, ketika semua pemain-pemain lainnya bisa step up,
unpredictability-nya dapat, Aaron Wiggins bisa tiba-tiba 18 points, Caruso of the bench bisa 20 points, kira-kira kalau misalnya bisa seperti itu lagi di-replicate di game ketiga, menurut gue oke sih bisa menang. Tapi pastinya Rick Carlisle nggak akan membiarkan itu terjadi pastinya. Tapi gue bilang ini, ketika Rick Carlisle di interview kemarin post game press conference, dia bilang bahwa ketika ditanya sama wartawan, how do you stop Shea? Rick Carlisle cuma simple jawabnya, we cannot stop him. Kita even coachnya sendiri bilang bahwa kita nggak bisa stop Shea. Jadi let's not worry about Shea, worry about the others. The others-nya itu yang mesti diperhatiin gitu. The Chet Holmgren, the Jalen Williams, dan pemain-pemain the Ludot kadang-kadang kalau bisa ajaib 3 point-nya bisa masuk 5 kali juga gitu loh. Itulah yang menurut gue jadi fokusnya Pacers di game ketiga ya. Shea mau cetak 38 poin, 40 poin, let him score as many as he wants. Tapi jangan sampai yang lain juga menemukan ritme dan mendapatkan energi dari poin-poin yang mereka bisa dapat gitu loh. Dan kalaupun mereka bisa dapat poin, make sure lo make it as tough as possible supaya supaya energinya juga kekuras gitu loh. Cetak poin tapi energinya juga kekuras. Gue rasa sih fokusnya harusnya itu ya, dan tadi menyambung dari yang tadi, Hali you just have to show up, be the best player on the team. Walaupun Hali, gue akui mungkin teman-teman yang mendengar komentar gue bahwa Hali have to score 30 points, 38 points karena superstar sebelah cetak 38 points, cetak 34 points. Lu juga nggak boleh kalah dong. Lu cetak 30 points. Bukan seperti itu, bukan. Hali tidak didesain buat bisa cetak 30-40 points, bukan. Dia mau cetak 19 points, oke. Tapi 6 assist itu nggak boleh. Kalau lu mau cetak poin-poin lo yang biasa-biasa aja ya, 15, 18, 19, it's okay. Tapi assistnya 12, 13 kayak gitu, itu acceptable gitu. Jadi dan satu hal lagi gue cuma mau bilang, kayaknya ini udah saatnya untuk Pacers. Kita tahu Pacers pemainnya sangat-sangat merata ya. Sangat-sangat merata, yang double digit points itu bisa banyak. Tapi double digits-nya itu, poinnya itu, angka-angkanya semua mirip-mirip tuh. 19, 17, 15, 13, 11 off the bench, ada yang 14, ada yang 16 gitu. Jadi benar-benar di kisaran belasan. Kayaknya at some point ini sudah saat yang urgent ya. Untuk paling tidak salah satu pemain Pacers harus ada yang benar-benar meledak. Harus ada yang meledak dalam artian bisa cetak 30 points. Kalau itu bukan Hali, mungkin Siakam, atau mungkin Miles Turner, atau mungkin surprisingly bisa Andrew Nembhard, mungkin. Tapi kalau Pacers mau mainnya di situ-situ aja, merata tapi di situ-situ aja, nggak ada satupun yang bisa meledak. Gua rasa mereka harus pakai cara yang sangat sulit, dengan cara berusaha untuk comeback lagi dan comeback lagi. Gua rasa poin gue itu sih yang paling krusial buat Pacers ya. Well, I have to agree with you. Apalagi untuk nebelin pernyataan lo tentang Haliburton, emang dia ini sebagai pemain bukan yang kita bisa expect untuk bisa jadi high scoring player seperti Shea gitu ya. Yang kita lihat pun juga di 2 game sampel di finals ini pun juga terakhir di game kedua 17.6 assist, kemudian average-nya dalam 2 pertandingan ini 15,5 poin dan 6 assist so far. I think the assist is unforgivable untuk dia di level kaliber ini gitu ya. Emang dia selalu menjadi penyelamat di menit-menit akhir, tapi lo nggak bisa menang dengan cara itu terus, kan real ya. I think you would all agree. Potential assist, stats menarik juga adalah bahwa advanced stats dia adalah menunjukkan di 2 game ini potential assist dia sebenarnya yang bisa akhirnya chance-nya bisa jadi beneran assist itu 13 dan juga 15 di 2 game. Dengan 28 chances yang dia punya itu manifestednya akhirnya berubah menjadi dari 28 yang beneran jadi assist cuma 12. Jadi itu bisa jadi
dua mata pisau gitu ya. Lo bisa melihatnya dari sisi whether or not he actually facilitates the right way to his teammates, atau teammates-nya yang benar bisa membuat asisnya, potensial asis ini convert jadi poin gitu ya. Jadi dua-duanya ya harus step up ya kan. Hallie-nya juga harus make better reach on making good assist, good looks for his teammates. Tapi si teammates-nya ini seperti yang lo bilang, siapapun harus, bukan cuma bisa, tapi harus meledak di game-game selanjutnya. Because you're talking about a team yang raihan second, third optionnya itu sama dengan raihan star player di tim lo, yaitu Pacers, ya kan? Belasan poin itu bisa didapatkan oleh Chet, J-Dub at any given night, gitu kan ya. So anyone could has also stepped up gitu ya di pertandingan ini. Game 3 on technical standpoint is singkat aja, predictions kira-kira dari Rick Carlisle ada nggak yang akan dilakukan nih untuk menjawab di Indiana? Mereka akan cari cara supaya minimalin turnover sih, itu kunci penting juga. Sama gue masih dalam pendapatnya sama kayak di pot sebelumnya. Memang satu-satu lubang yang bisa dimaksimalin Pacers adalah corner gitu. Makanya gue sempat bilang kan ya, dari satu lubang nanti hopefully akan jadi lubang-lubang berikutnya gitu. Jadi memang syarat minimal buat Pacers adalah mereka mesti executing the right threes, high volume threes. Abis itu mulai dan benar sih kata Koiril, memang Siakam mesti step up, dia mesti 20 plus points juga. Jadi itu sih dari gue nggak expect lebih ke eksekusinya sih yang berubah gitu, instead of adjustment yang terlalu besar dari Carlisle. Tapi game ketiga Pacers selalu kalah ya Is ya. Gue cuma mau memastikan lagi game ketiga. Oke. Menurut gue sih game ketiga Pacers akan kalah, di game keempat baru nanti jadi sama. Yang penting gak sama sih kalau gue mas. Oh iya. Iya, ada lanjutannya ya. Tenang ya. Game 4 ini loh. Jadi biar NBA nggak kelar di game 5 ya lo, final lo. Betul, kita sebagai fans ngapain sedih juga gue ngelihat data ratingnya itu, sedih banget sih. Paling rendah men, sepanjang sejarah di tracking paling rendah itu ratingnya. Aduh. Benar. Udah bukan jeleknya, bobrok. Tapi gak apa-apa, semoga seriesnya jadi makin seru. Karena dari game 1, walaupun ratingnya salah satu yang terendah di sejarah NBA, semoga dengan hype-nya ini juga jadi catatan nih real nanti buat untuk tag pot selanjutnya. Kita juga akan bahas gimana nih animonya NBA ini, salah siapa sih, emang promosinya yang jelek atau gimana? Karena kalau lihat displaynya NBA finalsnya juga pakai logo digital ya. NBA Adam perak bercanda nih Adam, aduh pakai logo digital. Begitu kena kibaran bendera logonya bocor itunya, tembus benderanya. Alamak, udahlah. Masa NBA Cup lebih mewah gitu daripada NBA Finals? Nggak berasa sih Mood. Satu hal yang membuat orang malas menurut gua, nggak berasa aja aura NBA Finals-nya di court-nya ya, terutama di court feels-nya itu beda aja, kayak feels like just another regular season games or another playoff games gitu sih menurut gua. Setuju sih, karena apalagi kan alasannya yang dipakai kan, enggak soalnya stiker kayak gitu ditempelin bisa licin segala macam. Tapi ketika NBA Cup gitu yang in season turnamen lo heboh banget dengan warna-warni segala macam gede-gede. Maksud gue alasannya jadi nggak valid gitu. Jadi sebenarnya mereka bisa put more effort sih untuk bikin paling nggak secara tampilan bisa lebih wah lagi gitu di final. Alright, kita lihat ya nanti ya, semoga makin seru, ratingnya juga semoga mungkin bagus, walaupun juga kita sebagai penikmat NBA ya kita nggak mentingin amat rating, cuma untuk keberlangsungannya biar makin banyak yang nonton kan, semoga ratingnya juga makin bagus. Thanks guys, game 3 to Indianapolis di Kamis waktu Indonesia Barat. Kita mungkin akan tag pot lagi setelah maybe game 4 kalau kata Faiz, kalau udah 2-2 Iril sih nggak mau ya Iril. Pokoknya game ketiga tuh secara statistik Pacers bisa kalah ya Is ya. Gue mau pastiin lagi Is, pastiin lagi, takutnya lu tadi masih mimpi gitu. Alright guys, thanks so much. I'll see you guys next time di Take Pot selanjutnya. This is Boss Out.